Halo, kembali berjumpa lagi di channel Math Squad. Ya, kali ini kita berada di bagian terakhir ya dari aljabar. Kita sudah mempelajari kemarin ya perpangkatan, kemudian rumus-rumus aljabar juga, kemudian pemfaktoran aljabar, dan terakhir ada logaritma ya. Banyak kemarin juga contoh-contoh soal yang sudah saya berikan. Nah, kali ini kita akan masuk ke bagian terakhir, yaitu menyelesaikan soal yang tersisa kemarin ya, yaitu soal nomor 15. Ini soal OSN tahun 2006 ya. Disuruh tentukan semua pasangan bilangan real ya, yang memenuhi x pangkat 3 kurang y pangkat 3 sama dengan 4 kali x minus y, dan x pangkat 3 tambah y pangkat 3 sama dengan 2 kali x plus y ya. Jadi kemarin Bapak sudah coba mencari solusinya, dan memang karena yang diminta seluruh pasangan, berarti ada beberapa kondisi yang mengharuskan kita untuk mencari pasangan karena kondisi-kondisi itu ya. Nah, kalau secara normalnya, ketika kalian melihat bentuk soal seperti ini pasti dieliminasi ya. Nah, itu betul ya, artinya itu salah satu cara, tapi itu hanya satu kondisi ya, masih ada kondisi yang lain, sehingga kita harus mencari semua kondisi-kondisi itu ya. Oke, kalau normalnya kita akan mengerjakan ya, pasti kita akan eliminasi ya, kita kerjakan saja, tapi mungkin bisa di pause juga teman-teman atau adik-adikku semua ya, anak-anakku bisa mempause dulu sehingga boleh mencari, atau kalau kemarin sudah mencari ya silahkan ditonton video ini bagaimana cara penyelesaiannya ya. Nah, sekarang kita lihat kondisinya ya. Kondisi pertama adalah mengharuskan kita mengeliminasi ya. Nah, itu kita sebut dengan kondisi jika x itu tidak sama dengan y, atau y tidak sama dengan x gitu ya. Itu kondisi pertama yang mengharuskan kita untuk mencari x dan y dengan cara eliminasi gitu. Nah, gimana cara eliminasinya? Tentu saja ini bentuk seperti ini kita uraikan dulu ya. Ini juga kita uraikan dulu sehingga mendapatkan bentuk yang sifat perpangkatan kemarin ya. Nah, ini saya sudah pernah singgung ya di bagian-bagian awal bagaimana cara menguraikannya, tapi ya tidak usah diuraikan karena terlalu panjang. Langsung saja dengan menggunakan rumus yang ini ya, dan ini ya. Oke, tapi kalau lupa ya tidak ada masalah ya, bisa diuraikan dari awal lagi. Nah, kita ubah bentuknya. X pangkat 3 dikurangi pangkat 3 itu bisa kita tuliskan menjadi x minus y, kemudian kali dengan x kuadrat tambah xy tambah y kuadrat ya. Y kuadrat itu sama dengan 4 dikali dengan xy ya, 4 kali x kurang y gitu ya. Ini juga kita uraikan yang ini ya. Jadi kalau kita uraikan menjadi x plus y ya, kali dengan x kuadrat dikurang xy kurang xy tambah y kuadrat itu sama dengan 2 kali x plus y. Nah, ini untuk ini ya bisa dihilangkan ya, karena sama-sama ada minus x minus y, dihilangkan saja. Ini juga bisa dihilangkan dengan ini. Maka yang terjadi adalah kita mengeliminasi ya, kita kurang saja. Kalau kita kurang, maka yang tereliminasi adalah x kuadrat dengan ini dengan ini gitu ya, sehingga xy minus xy berarti 2xy gitu ya, sama dengan 4 dikurang 2 jadi 2 gitu ya. Maka xy itu sama dengan 1. Oke.
Nah, XY sama dengan 1 ini ya kita substitusi ke persamaan 1 atau persamaan 2 ya, pilih mana suka ya. Nah, kita coba di 1 saja, maka X kuadrat ditambah XY ditambah Y kuadrat itu sama dengan 4 kali X minus Y gitu ya. Maka X kuadrat ditambah Y kuadrat gitu ya. Oh sorry, ini udah hilang ya. Karena sudah hilang di sini ya tadi. Maka kita tinggal masukkan saja substitusi ke sini, dia akan berubah jadi X kuadrat tambah Y kuadrat ya, tambah 1 ya, plus 1 pindah jadi minus ya, minus 1 dia sama dengan 3, jadi X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 3. Oke. Nah, ini pun bisa diubah kembali ya, saya ubah di sini aja gitu. Kita bisa ubah kembali bentuknya menjadi X plus Y kuadrat dikurang 2XY. Nah, ini saya kira sudah ada juga di sifat-sifat ya. Pasti kalian sudah mengerti ya kenapa bisa bentuknya kayak gini. Nah, sama dengan 3 gitu. Maka X tambah Y kuadrat, nah, ini 2XY berarti min 2 kali 1 min 2, min 2 pindah ke seberang jadi plus 5. Paham ya? Maka X tambah Y itu sama dengan plus minus akar 5. Oke ya. Nah, jadi itu adalah bentuk yang ketiga, anggaplah bentuk ketiga ya. Jadi X tambah Y itu sama dengan plus minus akar 5 gitu. Nah, karena di sini X tambah Y sama dengan plus minus akar 5, berarti akan ada dua kondisi, yaitu akar 5 dengan minus akar 5 ya. Jadi akar 5 dengan minus akar 5 gitu. Nah, tentu saja ini kita harus substitusi dulu lagi ya. XY sama dengan 1 berarti Y itu sama dengan per X kan. Maka kita harus mencari dulu ininya. Kita substitusi ke sini ya. Jadi X tambah Y berarti X ya, untuk yang akar 5 ya. Untuk plus akar 5 maka X tambah Y ini berarti X ditambah seper X ya. X ditambah seper X ya. Itu sama dengan plus akar 5 ya, gitu ya. Maka untuk mencari nilai X1, X2 nya kita harus mengalihkan dengan X lagi kali X gitu ya. Maka ini jadinya X kuadrat ditambah 1 itu sama dengan akar 5X ya, plus 5 akar plus akar 5X. Kita pindahkan ke seberang jadi X kuadrat dikurang akar 5x tambah 1 sama dengan 0. Nah, ini untuk akar yang akar 5 ya. Bisa juga yang untuk yang minus akar 5 ya. Jadi x ya,
Jadi untuk yang X tambah Y ya, X tambah Y minus akar 5, karena ada dua kondisi ya tadi, maka ini bisa saya ganti jadi X tambah Y, ganti jadi super X lagi ya, super X ya, itu sama dengan minus akar 5 ya. Saya kali lagi dengan X ya, kali dengan X, maka yang terjadi adalah X kuadrat ya, kita bisa tuliskan X kuadrat ditambah akar 5x tambah 1 sama dengan 0 gitu. Nah, ini bisa, kedua bentuk ini adalah bentuk kuadrat yang bisa kita cari menggunakan rumus kuadrat ya, atau istilah kerennya rumus ABC gitu ya. Nah, ini kita mencari X12 nya, X12 ini sama dengan rumusnya itulah min B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC gitu ya, per 2A ya. Maka min B berarti akar 5 minus ya, akar 5 plus minus ya, akar B kuadrat itu 5 kurang 4 kali 1 tambah 1 ya, berarti dikurang 4 ya, 5 kurang 4 ya 1 ya, 5 kurang 4 per 2 kali 1 ya, A nya 1 berarti 2 sini. Maka bisa kita tuliskan X1 nya itu sama dengan berapa ya, akar 5 tambah 1 per 2, kemudian X2 nya bisa saya tuliskan akar 5 kurang 1 per 2 gitu ya. Nah, ini juga sama ya, kita mencari X34 ya, X34 karena sudah 12 di sini, X34 sini sama rumusnya min B untuk kuadrat ya, plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Maka bisa saya tuliskan min B berarti min akar 5 plus minus B kuadrat tetap 5 kurang 4AC, 4 kali 1 kali 1 kurang 4 berarti 5 kurang 4 per 2A, 2 kali 1 ya 2. Maka X3 itu sama dengan min akar 5 tambah 1 per 2, bisa juga X4 ya, itu sama dengan min akar 5 kurang 1 per 2. Nah, kalau sudah dapat X nya berarti kita cari Y1 ya. Nah, ingat tadi Y itu adalah super X gitu ya. Maka ini saya bisa tuliskan kalau X1 nya akar 5 tambah 1 per 2, maka Y1 ya tinggal dibalik saja, Y1 itu adalah super X dibalik jadi 2 per akar 5 tambah 1 ya. Nah, ini harus dirasionalkan ya, kali akar 5 kurang 1 per akar 5 kurang 1. Ini sama dengan, nah ini akar 5 ini bentuk selisih 2 kuadrat berarti 5 kurang 1 ya, nantinya akan jadi 5 kurang 1. Akar 5 kali akar 5 kan 5, ini kali pelangi ya, maka akan menghasilkan 5 kurang 1 sama dengan 4 ya. Maka di sini nanti akan berubah menjadi
akar 5 kurang 1/2 ya. Silakan dicermati perhitungan nanti ya. Akar 5 kurang 1/2 ya gitu. Ya. Ini juga ya untuk Y2 berlaku juga Y2. Tinggal kita balik saja jadi 2 per akar 5 kurang 1 kita kalikan dengan rasionalisasi ya, akar 5 tambah 1 per akar 5 tambah 1 ya. Maka ini nanti bisa jadi 5 kurang 1 2 ya, 5 kurang 1 4 nya bisa dicoret dengan 2 nanti. Dia akan menghasilkan akar 5 ya, tambah 1/2. Begitupun dengan Y3 ya. Y3 dengan cara yang sama ya, kita uraikan ya, kita kalikan nanti dengan ini menjadi 2 akar 5 ya, 2 per akar 5 ya. Saya coba jabarkan di mana ya, tidak dijabarkan ya. Jadi 2 per akar 5 ya, min akar 5 tambah 1 ya. Ini dijabarkan menjadi Y4. Ini kita jabarkan menjadi rasionalisasi ya. Nanti kita rasionalisasikan, ini tinggal dibalik saja, 2 per min akar 5 kurang 1 ya. Ini sudah tidak cukup tempat ya. Ya, oke, kita lanjutkan. Maka ini kalau Y3 ya, X3 nya ini, maka Y3 nya ya, Y3 nya saya kasih ke sini aja ya. Y3 sama dengan 2 per min akar 5 tambah 1 ya, kalikan dengan min akar 5 tambah 1 per min akar 5 tambah 1 itu ya. Kurang ya. Kita kurang supaya bisa menghilangkan nanti gitu. Nah, kalau begitu ya 2-nya ini akar 5 ya, akar 5. Nah, tinggal dikali masuk ya. Jadi min 2 akar 5 kali ini, tapi kan ini akan menjadi nanti akar 5 ya. Akar 5 berarti jadi 5 ya. Nanti kurang 1 lagi jadi 4 di sini ya. Maka nanti bisa dilakukan pencoretan juga. Maka ini bisa kita tuliskan menjadi min akar 5 kurang 1/2 ya. Karena nanti akan ini kan jadi 4 ya. Nanti akan 2-nya akan dicoret juga ya. Jadi tinggal 2 di bawah. Akar 5 kurang 1/2 gitu. Nah, lanjut ke ini untuk Y3 ya. Y3 ini ya. Y4 nya ya kasih ke bawah aja Y4 di sini. Jadi nanti akan menjadi 2 per min akar 5 kurang 1 ya, kali dengan min akar 5 tambah 1 per min akar 5 tambah 1 ya gitu ya. Ini juga sama, dia akan menjadi 4 di bawah ya, karena selisih 2 kuadrat juga ya. Nah,
jadinya di sini 4 juga di sini jadi min akar 5 tambah 1. Jadi dia akan berubah menjadi X4 ya. Y4 itu sama dengan min akar 5 tambah 1/2. Oke. Nah, itu baru kondisi yang pertama. Jadi kondisi pertama itu kita mendapatkan pasangan yang pertama itu X1 Y1, X1 nya ini ya, ini kita dapatkan min akar 5 plus akar 5 tambah 1/2 dan akar 5 kurang 1/2. Kemudian X2 akar 5 tambah 1 akar 5 kurang 1 ya, akar 5 kurang 1/2 dengan akar 5 tambah 1/2. Setelah itu X3 min akar 5 tambah 1/2 dan min akar 5 kurang 1/2. Terakhir X4 min akar 5 kurang 1 dan min akar 5 tambah 1 tambah 1/2. Nah, ini adalah pasangan-pasangan yang mungkin terjadi kalau dia pada kondisi 1. Nah, apalagi Pak? Ya, kondisinya bisa juga adalah X sama dengan Y. Maka kondisi yang kedua itu X itu harus sama dengan Y. Ya. X sama dengan Y. Nah, kalau X sama dengan Y, maka ya kondisi yang kedua adalah X sama dengan Y ya, X sama dengan Y. Berarti ya kita coba masukkan ke salah satu persamaan 1 atau 2 ya. Misalkan di persamaan 2 berarti X pangkat 3 tambah Y pangkat 3 itu sama dengan 2 kali X plus Y kan gitu. Maka yang terjadi apa? Kalau sama-sama X ya berarti kan boleh dong saya tulis ini X juga. Jadinya X pangkat 3 tambah X pangkat 3 ya 2X pangkat 3 ya. Oke. Itu sama dengan X tambah X itu 2X. 2X kali 2 berarti 4X gitu ya. Nah, berarti boleh saya pindahkan ke sebelah sini. Jadi 2X pangkat 3 dikurang dengan 4X itu sama dengan 0 gitu. Maka boleh saya keluarkan 2X di luar, yang di dalam tinggal X kuadrat ya, X kuadrat dikurang 2 sama dengan 0 gitu. Maka X sama dengan 0 ini bisa dikuadratin lagi ya, atau X sama dengan ini kan kuadrat pindah jadi 2 ya, X kuadrat itu sama dengan 2 atau X sama dengan
sama dengan plus minus akar 2. Gitu. Nah, karena X sama dengan Y, berarti yang bisa memenuhi adalah kondisi 2 adalah X-nya 0. Kalau X-nya 0, pasti Y-nya juga 0. Ya. Apalagi kalau X-nya 2, Y-nya juga adalah 2. Oh sorry, bukan 2 ya, akar 2 gitu. Apalagi nih, kalau gitu kalau X-nya min akar 2, maka Y-nya juga adalah min akar 2. Nah, untuk kondisi 2, maka dia punya pasangan seperti ini. Jadi sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Nah, terus Pak, apakah ada kondisi selanjutnya? Ada juga. Kalau dia punya kondisi ketiga itu X itu sama dengan minus Y. Ya. Kalau kondisinya X sama dengan minus Y, maka ya ini aja tadi ya, tinggal diubah saja ya. Bisa juga 0,0 ya lagi. Ini bisa jadi kalau X-nya sama dengan minus Y ya, berarti kalau X-nya akar 2, maka Y-nya adalah min akar 2. Ya. Kemudian kalau dia X-nya adalah min akar 2, maka Y-nya adalah akar 2 gitu. Oke. Tapi karena sudah ada 0, ya enggak usah dipakai lagi kan gitu. Nah, gitu. Kalau kondisi 4 Pak gimana? Ya sama aja. Kalau kondisi 4 mengharuskan kita min X itu sama dengan Y. Kalau min X sama dengan Y, berarti kan kita ambil di sini kan, kita ambil yang di sini aja ya. Jadi kalau X-nya min akar 2 ya, kalau X-nya itu min X ya, di sini kita ganti min akar 2, maka dia akan menjadi akar 2 gitu. Terus kalau ininya min akar 2 jadi akar 2 kan, akar 2, maka dia akan menjadi min akar 2 ya. Ini min X jadi min jadi plus ya, ini Y-nya plus, maka di sini jadi akar 2 gitu. Tapi sebenarnya ini kondisi 4 juga tidak usah dipakai lagi. Kenapa? Karena sudah ada ya, min akar 2 dengan akar 2 sudah tidak ada lagi, hanya satu yang diambil ya. Akar 2 dengan akar 2 juga sudah ada, jadi tidak usah dipakai lagi gitu. Maka hanya ada berapa ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, ada 9 kemungkinan ya. Oke, saya kira demikian untuk pembelajaran kita. Ya, ini memang agak rumit ya, agak panjang. Saya juga mengeksplor ya dari beberapa sumber juga terkait soal ini, karena memang masih ambigu ya pasangan bilangan realnya, dan ya memang membutuhkan. Awalnya saya cuma sampai di sini ya, sampai di bagian sini saya, tapi ternyata memang masih ada lagi kondisi berikutnya ya. Kondisi-kondisi yang memungkinkan pasangan itu bisa terjadi. Nah,
untuk kondisi 2 dan kondisi yang ketiga ya. Ini yang kadang-kadang kita lupakan gitu ya, kita hanya langsung mengeliminasi tapi kita lupa yang kondisi 2 dan kondisi 3 nya gitu. Oke, saya kira demikian. Jangan lupa subscribe ya, dan like dan komen juga agar channel ini bisa berkembang dengan baik. Terima kasih, selamat belajar anak-anakku sekalian.